Shalom, jumpa lagi di video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai cakupan biologi. Cakupan biologi ini ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu apa itu biologi, biologi sebagai ilmu sains, kemudian objek biologi, kemudian taksonomi, lalu ada asal kehidupan, lalu cabang-cabang ilmu biologi, kemudian peran biologi bagi kehidupan. Kita bahas satu persatu, mulai dari apa itu biologi. Secara etimologi, biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yang dipilah menjadi dua suku kata, bios dan logos. Tulisan Yunaninya yang ini, masing-masing memiliki arti, life atau hidup, dan knowledge atau pengetahuan. Sehingga dari pemahaman etimologi kita bisa menyimpulkan bahwa biologi itu adalah ilmu yang mempelajari organisme atau makhluk hidup. Itu definisi sederhana yang ditinjau dari asal kata tentang biologi itu, tentang apa itu biologi. Kita lanjut. Nah, bicara mengenai organisme atau makhluk hidup, maka di situ muncul pertanyaan yang sangat mendasar sekali dalam bidang biologi, yaitu apa itu hidup. Pertanyaan ini sudah menjadi pertanyaan yang menggema sejak tahun-tahun sebelum Masehi, hingga saat ini, dan itu menjadi perdebatan di kalangan saintis-saintis, di kalangan ilmuwan-ilmuwan. Kita lihat saja di sini ada beberapa pandangan mengenai apa itu hidup. Kita mulai dari para pemikir Yunani. Para pemikir Yunani waktu itu beranggapan bahwa makhluk dikatakan hidup apabila menunjukkan tanda-tanda hidup secara biologis, secara fisik, dan secara material. Artinya makhluk itu dikatakan hidup apabila bisa bergerak, bisa bernafas, bisa makan, dan sebagainya, secara biologis, fisika, dan material. Nah, itu yang dikenal sebagai zoe. Selain itu, pemikir Yunani juga beranggap bahwa tidak hanya secara biologis, fisik, dan material saja kita katakan itu hidup, tetapi lebih dari itu bahwa hidup itu sendiri memiliki nilai, dimuati oleh suatu nilai keyakinan, ideologi, dan makna, atau good life. Itu yang disebut bios. Jadi menurut para pemikir Yunani kuno bahwa kita katakan hidup apabila secara biologis, fisik, dan materi itu ada tanda-tanda yang kita lihat di sana. Kemudian juga ada nilai, ada keyakinan, ada ideologi, dan ada makna. Itu pandangan pemikir yang Yunani kuno mengenai apa itu hidup. Beda lagi dengan dilihat dari sudut pandang animisme, mereka berpendapat bahwa setiap benda itu yang ada di alam terdapat jiwa, dan jiwa ini yang berubah wujud menjadi materi.
Jadi bagi mereka materi ini berasal dari jiwa atau perwujudan dari jiwa. Jadi kalau tidak ada jiwa, maka materi itu tidak ada, gitu ya. Sehingga bagi mereka di sini kehidupan itu, ya, itu apabila materi itu di dalamnya ada jiwa, ya. Dan bagi mereka bahwa bumi ini adalah kehidupan yang sangat besar, ya, di mana manusia di dalam itu adalah bagian kecil dari aliran jiwa itu, ya. Ya, jadi kalau Anda sering baca buku-buku mitos dan sebagainya, ya, ada kepercayaan yang mengatakan, oh itu gunung punya jiwa, punya kehidupan, sumber kehidupan, ya. Padahal secara biologis itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah hidup, ya. Tetapi menurut pandangan mereka bahwa gunung itu atau sungai atau laut, ya, punya kehidupan, punya jiwa. Sementara manusia itu bagian kecil dari aliran jiwa itu. Ya, ada pandangan lain mengenai hidup. Ini pemikir Yunani kuno juga, ya, namanya Empedokles. Dia mengatakan bahwa hidup itu apabila di dalamnya ada elemen api, air, tanah, dan udara. Ya. Contohnya, cacing itu terdiri dari elemen air dan tanah. Misalkan, ya, kalau salah satu elemen hilang, maka dikatakan itu adalah benda mati. Ya, begitu juga untuk materi-materi yang lain, ya, itu dikatakan hidup apabila di dalam materi itu merupakan kombinasi dari keempat unsur ini, yaitu pandangan Empedokles, ya. Nah, hingga saat ini definisi mengenai apa itu hidup masih menjadi perdebatan, ya. Kalau kita tanya di bidang agama, ada kemungkinan mereka akan mendefinisikan dengan perspektif pada ketuhanan, ya. Jadi pandangan mengenai apa itu hidup masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Artinya belum ada definisi yang mutlak tentang apa itu hidup. Namun yang umum diyakini di dalam biologi, ya, yang umum digunakan oleh ilmuwan biologi, dikatakan hidup apabila memenuhi faktor-faktor ini, ya. Ada movement, itu bergerak, ada respiration, ya, tingkat seluler, ya, yang terjadi di mitokondria, ya, yaitu reaksi oksigen untuk menghasilkan energi. Ada sensitivity, ya, sensitivitas atau apa namanya, respon terhadap perangsangan di lingkungan di sekitar, ya. Kemudian ada growth, pertumbuhan, lalu ada reproduction, ya. Kemudian ada ekspresi, kemudian ada nutrisi. Apabila makhluk hidup memenuhi syarat ini, maka kita bisa katakan itu adalah makhluk yang hidup, ya. Jadi ini bisa disingkat dengan Miss Green, ya, Miss Green. Hingga saat ini juga orang masih perdebatkan tentang virus, apakah itu makhluk hidup atau bukan, ya, tergantung dari pemahaman ditinjau dari segi mana, ya. Ya, begitu. Kita lanjut ke slide berikut. Ya, ini definisi biologi tidak hanya menyangkut organisme itu sendiri,
Tetapi lebih dari itu, menyangkut kaitan ilmu biologi itu dengan ilmu lain. Jadi ada relasi yang kuat terhadap ilmu lain, ya, karena biologi adalah rumpun dari ilmu sains itu sendiri. Nah, di sana ada fisika dengan teori-teorinya, ada kimia dan juga ada beberapa teori yang terkenal, kemudian biokimia, ya, protein, karbohidrat, lipid, DNA. Semua ini yang menjadi ilmu dari fisika, kimia, dan biokimia itu menjadi bagian utama di dalam biologi. Sehingga biologi ini, ya, dikatakan adalah ilmu terapan fisika, kimia, dan biokimia tentang makhluk hidup. Ya. Jadi itu kaitannya. Ada anggapan bahwa kalau Anda belajar biologi, ya Anda harus melewati mayatnya biokimia. Kalau Anda mempelajari biokimia, Anda harus melewati mayatnya kimia. Kan begitu. Nah, kalau Anda mempelajari kimia, Anda harus melewati mayatnya fisika. Kalau Anda mempelajari fisika, Anda harus melewati mayatnya matematika. Ya, itu adalah ungkapan atau anggapan yang menunjukkan bahwa ilmu-ilmu sains ini, ya, terkait satu sama lain, ya, tidak bisa lepas. Nah, namun kita lihat di sini bahwa biologi itu tidak sekedar terapan dari fisika, kimia, atau biokimia. Ada pandangan lain menurut Ernest Mayr. Dia katakan bahwa biologi itu, ya, ini ya, dalam bukunya This is Biology, ya, dalam bukunya dia tulis biology is more than sum of all parts. Jadi biologi itu lebih dari sekedar bagian dari fisika, kimia, atau biokimia. Jadi menurut dia, biologi ini punya kompleksitas yang lebih besar dari fisika, kimia, atau biokimia. Ya, punya kerumitan, kompleksitas yang lebih luas, lebih besar. Ya, contoh saja, pada fisika, benda yang paling besar pada fisika itu apa? Ya, planet, tata surya, katakanlah itu bintang. Bintang itu terdiri dari dua unsur, ya, helium dan hidrogen. Hidrogen itu terdiri dari satu proton, satu elektron, kan gitu ya. Sementara helium dua elektron, juga dua proton. Nah, benda yang besar itu, ya, hanya terdiri dari dua komponen, dua unsur. Nah, sementara biologi, ya, satu sel saja itu terdiri dari, ya, beberapa unsur. Ya, satu sel ada unsur hidrogennya, ada unsur oksigennya, ya, ada nitrogennya, ada karbonnya, dan macam-macam. Nah, apalagi satu organisme. Jadi di situ contoh letak perbedaan kompleksitas biologi terhadap ilmu sains lainnya. Nah, ini tambahan menurut Ernest Mayr dari bukunya, ya, dia menulis bahwa biologi itu menggunakan prinsip dari sains, fisika, kimia, dan biokimia. Ya, ini jelas, ya, bahwa biologi adalah ilmu terapan dari ilmu lainnya, maka ini biologi wajib tunduk terhadap hukum-hukum fisika, kimia, dan juga biokimia. Itu sudah pasti.
Kemudian yang kedua, kompleksitas biologi dapat dipahami dengan pendekatan reduksionis. Ini artinya bahwa saat ini dengan perkembangan teknologi, maka untuk mempelajari biologi, untuk mendalami biologi, ya cukup dengan menggunakan sampel sel secara in vitro, ya. Jadi tidak perlu lagi membunuh binatang untuk menjadikan bahan percobaan, tetapi cukup dengan mengambil sel, bagian kecil dari organisme itu untuk dipelajari dan dipahami. Itu yang artinya reduksionis. Kemudian di dalam biologi ada dua konsep utama yang sangat mendasarinya, ya, yaitu cell theory dan juga theory of evolution. Kalau kedua teori ini berubah, maka runtuh ilmu biologi itu, ya. Artinya semua ilmu biologi, ya, akan berubah juga apabila kedua teori ini berubah. Oke, itu definisi biologi dilihat dari relasinya terhadap ilmu-ilmu lain. Ya, tadi kita sempat singgung mengenai sains, maka ada baiknya di sini kita coba memahami apa itu sains, ya. Ada beberapa definisi. Yang pertama ini cara manusia untuk memahami alam, ya, dengan menggunakan metode yang sudah dibakukan atau kita kenal scientific methods, ya. Kemudian menurut KBBI ini dijelaskan sains itu adalah penyusunan sistematis pengetahuan tentang alam yang didapat dari observasi dan percobaan, ya. Jadi melalui observasi dan percobaan. Kemudian yang ketiga, sains itu keren, ya. Ya, science is cool. Lah, itu artinya apa? Ya, saat ini Anda pegang HP, Anda sudah bisa teleponan, bisa kirim message, bisa video call, ya. Itu berkat sains. Anda bisa duduk nyaman di dalam kamar dengan AC, dengan televisi, ya, dengan internet, ya, dengan makanan-makanan yang bergizi. Itu semuanya berkat sains ini. Makanya di sini ditulis sains itu keren karena mempermudah manusia dalam segala hal. Ya, kita lihat di sini perkembangan sains. Jadi sains ini berkembang ketika manusia ini punya rasa ingin tahu. Itu titik awal di mana sains itu muncul, ya. Di mana manusia itu punya rasa ingin tahu, ya. Nah, tidak hanya sekedar punya rasa ingin tahu, tetapi dibarengi dengan kemampuan intelektual manusia itu, ya, yang sudah mulai berkembang. Jadi punya rasa ingin tahu, kemudian dibarengi dengan kemampuan intelektual manusia yang sudah berkembang, ya, secara analisa sudah berkembang, abstraksi dan logika itu sudah berkembang, ya. Nah, dari situ sains ini menuju ke track yang berkembang hingga saat ini, ya. Nah, kita lihat ini adalah diagram di mana perjalanan sains, ya, mengalami kemunduran, kemudian mengalami kemajuan, ya. Kita lihat di sini saya membagi atas dua bagian utama, yaitu mulai ini tahun 0, ya, ke arah belakang, arah kiri itu adalah tahun sebelum Yesus Kristus lahir, ya, before Christ. Nah, ini tahun Masehi. Kemudian ke sumbu kanan ini kita kenal dengan AD atau Annum Domini, ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana sains itu berkembang sebelum Yesus Kristus lahir, tahun 0 ke bawahnya, ya. Nah, di sana sangat terkenal dengan pemikiran
filsuf Yunani ya, ini sangat terkenal sekali di masa itu ya. Nah, filsuf yang terkenal di antaranya adalah Anaxagoras, kemudian ada Pythagoras. Ini Pythagoras saat ini persamaannya sangat terkenal ya di dalam matematika, yaitu hukum Pythagoras. Namun dia juga merupakan ahli filsafat ya. Kemudian ada Zeno, kemudian ada Socrates. Nah, ini Socrates yang merintis mengenai filsafat rasionalisme ya, di mana dulu filsafat lainnya itu mempelajari segala sesuatu yang ada di luar dirinya, tetapi Socrates muncul, dia mempelajari segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia itu ya, yaitu mengenai rasionalisme, mengenai etika, dan lain-lainnya. Kemudian ada Plato. Plato ini adalah murid Socrates ya, pandangannya sama dengan gurunya. Kemudian Aristoteles. Nah, ini Aristoteles juga adalah murid dari Plato. Nah, kalau Plato dengan ilmuwan filsuf lainnya masih berpikir mengenai pengetahuan yang umum ya. Jadi dulu itu pengetahuan yang sangat terkenal ya, itu adalah filsafat. Di dalamnya ada fisika, matematika, dan juga ada astronomi ya. Nah, di masa Aristoteles ya, dia membagi pengetahuan umum itu menjadi bagian-bagiannya. Jadi ada ilmu biologi, ya, ilmu fisika, matematika, sosial, dan sebagainya. Jadi dia lebih mengkhususkan ilmu pengetahuan itu. Ya, ini di masa Aristoteles. Kemudian ada Thales. Ya, ini tahun-tahun di mana sains itu berkembang. Ya. Kemudian dari tahun 0 sampai tahun 1500, ya, itu terjadi kematian sains, ya, yang dikenal dengan Dark Ages. Nah, di sana sains itu hilang total, lenyap. Yang ada adalah mitos, sihir, ya. Kalau ada air hujan, yang itu dikatakan itu adalah air mata dewa. Kalau ada gempa bumi, itu adalah langkah para dewa. Nah, itu adalah mitos yang berkembang di masa itu, ya. Namun setelahnya di tahun kurang lebih di tahun 1500-an ya, muncul dengan apa yang kita kenal dengan Aufklärung atau Enlightenment. Nah, ini masa pencerahan. Di sana muncul penemuan-penemuan hebat ya. Di antaranya percetakan, mesin percetakan, penemuan kompas, ada konsep heliosentris ini ya. Kemudian ada gravitasi, ada mesin uap ya oleh James Watt dan lain-lain. Nah, ini adalah awal pencerahan, Aufklärung ya, Aufklärung. Di abad-abad setelah itu, abad 17, abad 18, abad 19 ya, abad 20 sampai abad 21 saat ini ya, sains mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Di abad-abad 17 sampai 19 ya, komputer ya, di tahun 1960 itu ditemukan komputer yang besarnya satu ruangan ya. Kemudian DNA code itu sudah dikenal. Penemuan pesawat ya, orang sudah bisa sampai ke bulan. Ya, itu berkat perkembangan sains yang sangat pesat ya setelah Dark Ages ini. Ya, itu gambaran singkat mengenai perkembangan sains ya hingga di zaman modern ini.